Perkenalkan, saya Devi Diana Sinurat dari program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di video ini saya akan membahas tentang saham treasury atau saham dibeli kembali. Pengertian saham treasury. Apa itu saham treasury? Saham treasury adalah saham biasa yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian diberi kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Saham treasury akan mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar terbuka. Tujuan saham treasury. Yang pertama, untuk meningkatkan laba per saham. Dilakukannya pembelian saham treasury menyebabkan jumlah saham beredar menurun dan menyebabkan laba per lembar saham meningkat. Yang kedua, meningkatkan nilai pasar saham. Saham beredar menurun, yang berarti penawaran sahamnya juga menurun. Yang ketiga, mengurangi jumlah pemegang saham. Yang keempat, untuk menyediakan tambahan saham guna mengakuisisi perusahaan lain. Dan yang kelima, saham treasury dapat menjadi bonus bagi pejabat perusahaan dan karyawan. Nah, yang selanjutnya, kita perlu tahu posisi saham treasury dalam laporan keuangan. Yang pertama, saham treasury itu tidak boleh dianggap sebagai aktiva oleh perusahaan. Yang kedua, dalam laporan posisi keuangan atau neraca, saham treasury diperlakukan sebagai pengurang ekuitas. Yang ketiga, tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian dari pembelian dan penjualan saham treasury. Yang keempat, harga perolehan saham treasury diakui sebagai dasar pengakuan. Yang kelima, jika ada selisih lebih antara pembelian dan penjualan saham treasury, diakui adanya agio saham treasury yang akan menambah modal disetor. Yang keenam, jika ada selisih kurang antara pembelian dan penjualan saham treasury, digunakan akun agio saham di atas untuk menutup selisih kurang tersebut. Dan yang terakhir, jika saldo agio saham habis, tidak mampu menutup selisih kurang, digunakan akun laba ditahan untuk menutupnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang akuntansi saham treasury atau biasa disebut dengan accounting for treasury stock. Nah, akuntansi saham treasury ini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode biaya atau cost method dan yang kedua metode nilai nominal atau par value method. Yang pertama kita akan membahas metode biaya atau cost method atau sering dikenal dengan metode harga perolehan. Metode ini, pembelian treasury stock dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya atau bisa dijual kembali atau tidak. Treasury stock yang dibeli dianggap sebagai elemen modal yang negatif dan tidak usah diidentifikasikan dengan elemen modal yang ada. Dalam metode harga perolehan ini, treasury stock yang dibeli dicatat dalam rekening treasury stock sebesar harga beli atau biaya perolehannya. Berikutnya, jika belum dijual, dalam neraca, treasury stock ini akan mengurangi jumlah modal. Jika harga jual treasury stock lebih tinggi daripada biaya perolehannya, perusahaan akan mengkredit selisihnya ke akun agio saham treasury, sehingga jurnal yang akan muncul yaitu kas di sebelah debit, saham treasury dan agio saham treasury di sebelah kredit. Dan yang terakhir, jika penjualan kembali saham treasury di bawah biaya perolehan, maka selisih lebih biaya perolehan dari harga jual akan didebit ke akun agio saham treasury, sehingga jurnalnya kas di sebelah debit, agio saham di sebelah debit dan saham treasury di sebelah kredit. Yang kedua, kita masuk metode nilai nominal atau par value method. Pada metode ini, pembelian treasury stock dipandang sebagai penghentian peredaran sebagian saham yang beredar. Dan jika treasury stock ini dijual lagi, maka penjualannya dianggap mencari pemegang saham yang baru. Treasury stock yang dibeli dan dihitung menggunakan metode nilai nominal ini dicatat dengan cara yang pertama mendebit rekening treasury stock dan saldonya mengurangi modal yang beredar dalam neraca. Yang kedua, modal saham atau treasury stock sebesar nilai nominal saham yang dibeli. Yang ketiga,
rekening agio atau diagio saham treasury yang timbul pada saat penjualan akan dihapus. Yang keempat, selisih antara harga beli saham dengan nilai saham yang dibeli dicatat dalam rekening agio saham treasury di kredit atau laba tidak dibagi di debit. Dan jika treasury stock dijual kembali, pencatatannya sama seperti pengeluaran saham biasa. Berikut ini adalah contoh mengenai materi saham treasury. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai saham treasury atau saham dibeli kembali. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.